Perkenalkan, nama saya Miranda Sapitri, mahasiswa PGSD kelas A13 dengan NIM 2213062091. Hari ini saya akan membahas tentang sesuatu yang sering terjadi atau yang kita alami setiap hari tapi jarang kita sadari dampaknya, yaitu bagaimana media sosial mengubah budaya kita sebagai remaja dan mahasiswa. Coba deh, kalian berapa kali sih kita buka Instagram, TikTok, atau WhatsApp dalam sehari? Dan sadar nggak sih, perilaku kita sehari-hari udah banyak dipengaruhi sama apa yang kita lihat di media sosial. Dari perspektif sosiologi, media sosial itu bukan hanya platform hiburan, tapi ini adalah ruang sosial baru yang menciptakan norma-norma baru juga. Saya perhatikan perubahan yang terjadi. Yang pertama yaitu ada sukses berubah. Dulu sukses itu dinilai dari nilai yang bagus. Sekarang sukses itu banyak followers dan like. Ini menciptakan tekanan baru. Yang kedua, yaitu cara berinteraksi berubah. Lebih nyaman dari chat daripada ngobrol langsung. Ini mengubah keterampilan sosial kita. Yang ketiga, itu ada stratifikasi sosial baru yang punya HP bagus, kontak banyak, atau konten yang menarik jadi kelas atas di dunia digital. Selanjutnya, dari sisi antropologi budaya yang menarik adalah bagaimana media sosial menciptakan budaya yang baru. Misalnya budaya flexing atau pamer lifestyle di media sosial. Ini sebenarnya adaptasi dari budaya tradisional yang suka gengsian, tapi dalam bentuk digital. Terus ada juga perubahan ritual sehari-hari. Dari bangun pagi langsung cek notif, sebelum makan harus foto dulu, atau traveling wajib story. Ini jadi ritual yang baru yang nggak pernah ada sebelumnya. Yang paling menarik nih adalah bagaimana identitas kita terbentuk. Identitas kita dibentuk oleh keluarga, sekolah, dan lingkungan. Sekarang identitas kita juga bisa dibentuk oleh apa yang kita konsumsi di media sosial, mulai dari cara berpakaian, cara ngomong, dan cara berpikir. Contoh konkret yang saya alami sendiri itu dulu kalau mau sesuatu atau beli sesuatu, kita mempertimbangkan butuh atau enggak sih barang tersebut. Sekarang pertimbangannya itu adalah Instagramable, di mana enggak cocok sama feed atau enggak bakal di like. Benar enggak sih? Atau cara belajar juga berubah. Yang dulunya belajar aja, sekarang belajar sambil foto estetik. Bikin story, lagi belajar ini, lagi belajar. Seolah-olah kita belajar harus di-share ke seluruh dunia. Dan yang paling terasa adalah FOMO atau Fear of Missing Out. Lihat teman yang traveling kita, seperti naik gunung atau yang lain, jalan-jalan sebagainya. Kita jadi pengen traveling juga kan kalau udah lihat. Kalau teman-teman sekarang kan lagi masa-masanya itu naik atau muncak atau naik gunung. Nah, kayak ada rasa pengen muncak juga nggak sih? Nah, ada kan? Pasti ada perasaan yang seperti itu. Lihat teman punya barang bagus, kita jadi pengen punya barang bagus. Ini menciptakan konsumerisme yang nggak pernah ada sebelumnya.
Jadi, apakah media sosial itu buruk? Enggak juga sih. Tapi, yang penting adalah kesadaran kita tentang bagaimana media sosial mengubah perilaku dan budaya kita. Sebagai generasi yang hidup di era digital, kita punya tanggung jawab untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Bagaimana caranya? Yaitu jangan sampai kita jadi korban yang dari perubahan budaya yang kita sendiri nggak sadari. Yang penting itu adalah balance atau keseimbangan atau kesetaraan. Kita bisa memanfaatkan media sosial untuk hal-hal positif. Jangan sampai kita kehilangan identitas asli kita atau kehilangan atau nggak sadar dengan diri kita sendiri saat menggunakan media sosial. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dari video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.